Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 semuanya. Apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan Ibu Anif. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai bahasa Indonesia kelas 2. Kali ini yaitu tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Kemarin kita sudah belajar mengenai hidup bersih dan sehat di rumah. Sekarang hidup bersih dan sehat di sekolah. Walaupun kita saat ini tidak ada di sekolah, bayangkan saja jika kita sedang berada di sekolah. Oke? Nah, mari kita mulai belajarnya hari ini. Kali ini Ibu ada teks mengenai tugas piket judulnya. Nah, anak-anak, waktu kelas 1 kita sering sekali nih melaksanakan tugas piket sebelum pulang sekolah. Apakah anak-anak melaksanakannya? Semoga anak-anak melaksanakannya ya. Mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Bel pulang sekolah berbunyi. Semua siswa merapihkan buku lalu berdoa. Setelah berdoa, mereka pulang ke rumah. Beberapa siswa tetap tinggal di kelas. Mereka akan melakukan tugas piket. Mereka membersihkan kelas. Setiap hari, tugas piket dilakukan siswa bergiliran dengan tertib. Dengan piket, kelas dibersihkan agar besok siswa nyaman belajar. Bila nyaman, tentu belajar pun menjadi mudah. Nah, ini adalah gambar dari kelas Ino yang sedang dibersihkan. Jadi, piket itu harus dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Oke, anak-anak, bila kita belajar di kelas yang bersih, tentu kita akan nyaman ya. Tidak ada nyamuk di dalam kelas ataupun debu yang dapat mengganggu sistem pernafasan kita. Jika banyak sampah, banyak debu, nyamuk, maka kita akan mudah juga terkena penyakit. Oke, jika sudah diperhatikan, mari kita lanjutkan lagi. Kelasku bersih. Nah, ini adalah teks dari percakapan antara ibu guru dengan siswa-siswa di dalamnya. Coba kita baca bersama-sama. Ibu guru masuk ke dalam kelas. Setelah anak-anak mengucapkan salam, ibu guru berkeliling kelas. Ibu guru berkata, "Ibu perhatikan kelas ini bersih dan rapih." Ino berkata, "Kelas ini bersih karena setiap anak mau melakukan tugasnya saat bergotong royong." Ibu guru berkata, "Ibu senang kalian mau bergotong royong." Dewi berkata, "Dengan gotong royong, pekerjaan jadi cepat selesai, Bu." Dimas berkata, "Tugas kami juga jadi ringan karena dikerjakan bersama." Ino berkata, "Bila ada anak yang membuang sampah sembarangan akan mendapat hukuman." Ibu guru berkata, "Bagus, kalian anak-anak yang baik. Sudah seharusnya menjaga kebersihan tanggung jawab kita semua." Nah, anak-anak, ayo diperhatikan. Di sini terdapat kalimat pujian yang diucapkan oleh ibu guru. Kira-kira menurut anak-anak apa saja ya kalimat pujian itu? Iya, kalimat pujian. Bagus, kalian anak-anak yang baik. Sudah seharusnya menjaga kebersihan tanggung jawab kita semua. Nah, itu juga adalah kalimat pujian. Jadi kalimat pujian adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita merasa kagum terhadap sesuatu atau seseorang. Kira-kira nih anak-anak, ketika kelas 1, kelasnya bersih atau tidak? Pasti bersih ya, karena sekolah kita selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik kelas, lapangan, maupun halaman dan ruang-ruang lainnya.
Jika kita sudah dipuji oleh orang lain, sebaiknya kita mengucapkan apa ya anak-anak? Iya, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Kita kali ini membahas tentang sampah organik dan non-organik. Adakah anak-anak yang sudah mengetahui tentang sampah organik dan non-organik? Jika belum tahu, mari kita bahas. Biasanya kita menemukan dua tempat sampah. Yang pertama adalah sampah organik, biasanya tongnya berwarna hijau. Dan sampah non-organik atau anorganik, biasanya berwarna kuning. Anorganik dan non-organik sama ya. Nah, apa ya sampah organik itu? Sampah organik adalah sampah hasil buangan dari makhluk hidup. Contohnya makanan, kertas, dan daun. Apakah ada lagi anak-anak? Misalnya dari tulang ikan. Ya, kenapa kertas termasuk ke dalam organik? Karena kertas itu berasal dari makhluk hidup, yaitu kertas berasal dari pohon. Kemudian, apa itu sampah anorganik atau sampah non-organik? Sampah non-organik adalah sampah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah plastik dan logam. Kemudian ada lagi kaca, besi. Mengapa disebut non-organik? Iya, karena bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya plastik. Plastik adalah buatan manusia ya, bukan berasal dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Jadi sulit untuk hancur sampahnya, sulit untuk terurai. Biasanya sampah-sampah non-organik ini kita olah kembali menjadi barang yang baru atau benda baru. Misalnya plastik bisa dibuat menjadi tas, kemudian bisa dibuat menjadi hiasan-hiasan lainnya. Dan logam bisa dileburkan, kemudian dibentuk ke dalam benda yang lain. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah mengenai menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini anak-anak ada gambar ketika sedang membersihkan sekolah. Yang pertama ada gambar sedang mengepel. Nah, alat yang digunakan adalah pelan, kemudian ember. Nah, untuk menyapu halaman kita menggunakan sapu lidi. Dan yang gambar di sampingnya adalah ketika membersihkan kelas. Kita menggunakan sapu ijuk, kemudian kita mengepelnya dengan pel lantai, kemudian menggunakan kemoceng untuk membersihkan debu di mejanya, kemudian ada lap untuk membersihkan kacanya. Jadi, banyak sekali nih alat-alat kebersihan yang kita temukan pada gambar tersebut. Tadi ada apa saja? Ada pel lantai, sapu lidi, sapu ijuk, kemudian ada kemoceng, dan lap tangan. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah makanan dan minuman bergizi. Nah, ini adalah contoh dari anak-anak yang sedang makan di kantin. Ada yang membawa bekal, ada yang makan makanan di kantin. Selain kita menjaga kebersihan lingkungan kita juga harus menjaga kesehatan diri kita, yaitu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Makanan bergizi menambah daya tahan tubuh. Makanan bergizi tersusun dalam menu makanan seperti nasi, lauk pauk, sayur, serta buah-buahan. Nah, yang Ibu sebutkan tadi adalah makanan yang dapat membuat diri kita sehat dan kebutuhan-kebutuhan dalam tubuh kita terpenuhi.
Anak-anak harus hindari makanan-makanan yang tidak bergizi, seperti jangan terlalu sering memakan keripik atau kerupuk yang mengandung penyedap rasa, kemudian mengandung bahan pengawet, dan jangan sering-sering memakan permen atau minuman ringan. Nah, itu tidak bergizi ya anak-anak, karena dapat mengandung pemanis buatan dan zat perwarna. Sebaiknya kita memakan seperti puding untuk camilan dan jus buah atau susu yang kita minum. Jadi selain menjaga lingkungan, juga kita harus makan dan minuman yang bergizi. Kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan membahas pemeriksaan kesehatan di sekolah. Nah, anak-anak di sekolah kita juga sering ada pemeriksaan kesehatan. Kita lihat dulu ya tentang pemeriksaan kesehatan di sekolahnya Ino. Mari baca bersama-sama. Dokter puskesmas datang ke sekolah Ino. Dokter bertugas memeriksa kesehatan siswa. Pemeriksaan kesehatan diadakan setiap 6 bulan sekali. Sebelum melakukan pemeriksaan, dokter menjelaskan tentang kesehatan. Dokter berkata kesehatan sangat penting bagi masa pertumbuhan siswa. Tubuh yang sehat membuat siswa dapat melakukan kegiatan yang baik. Tubuh yang sehat juga penting bagi perkembangan otak. Setelah mendengar penjelasan dokter, para siswa berkumpul di depan ruang UKS. Satu persatu siswa dipanggil untuk diperiksa. Siswa yang belum dipanggil menanti giliran dengan sabar. Nah, kita lihat gambar yang atasnya, yaitu ketika dokter sedang menjelaskan mengenai kesehatan. Jika kita tangannya kotor, kemudian tidak mencuci tangan, maka ketika kita makan, kuman-kumannya juga akan ikut masuk ke dalam tubuh kita. Setelah makan atau sebelum tidur, tidak menggosok gigi, bagian tubuh mana yang akan rusak? Iya, bagian gigi kita. Gigi kita yang tidak disikat, maka kuman-kumannya akan merusak gigi sehingga gigi menjadi hitam dan berlubang serta menimbulkan karang gigi. Nah, jika sudah rusak maka kita akan mengalami sakit gigi nih anak-anak. Jadi harus rajin-rajin menggosok gigi. Selain memeriksakan kesehatan gigi, juga menimbang badan, menimbang tinggi badan. Oke anak-anak, dari sini kita sudah belajar banyak mengenai hidup bersih dan sehat. Selain lingkungan yang bersih dan akan membuat kita sehat, maka kita juga harus menjaga diri kita sendiri agar hidup bersih dan sehat. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah poster kesehatan. Nah, di sekolah kita banyak sekali nih poster kesehatan anak-anak. Ibu berikan contoh ya. Salah satunya jangan lupa cuci tangan Anda dengan sabun. Saat ini kita harus rajin sekali mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Karena kita sedang mengalami wabah COVID-19. Jangan lupa ya anak-anak, jangan malas untuk cuci tangan. Kemudian, buanglah sampah pada tempatnya. Siapa nih yang suka membuang sampah di kolong meja atau ketika jalan dan kita lagi makan sesuatu, sampahnya langsung dibuang begitu saja? Tidak boleh ya. Karena dapat merusak lingkungan dan lingkungan menjadi tidak bersih. Yang ketiga, pentingnya menggosok gigi. Jika kita menjaga kebersihan gigi, maka akan terhindar dari berbagai bakteri. Gigi akan menjadi sehat, bersih, kuat, dan putih. Jadi, poster itu fungsinya adalah untuk mengajak teman kita atau orang lain melakukan sesuatu.
atau memberi pesan. Oke. Semoga semua anak-anak kali ini paham tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Kemudian, ketika kita sudah masuk sekolah dapat diterapkan ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton video dari Bu Anif kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.